senang ternak itu memang dari kecil sebenarnya Mas. Dari kecil memang dari turunan lah, emang dari dulu domba, nggak pernah selain domba. Ternaknya emang dari kakek turun ke bapak, terus ke saya. Sekarang bedanya zaman dulu sama sekarang kan hanya pola perawatan aja. Yang dulu masih konvensional, sekarang udah bisa dibilang modern lah, kayak gitu. Sekarang 31 Mas. Oh 31, ya. Tua saya Mas. Kalau sopas itu sebenarnya ini pengetahuan saya Mas ya. Jadi dulu itu di zamannya Pak Harto ada bantuan dari Kepres itu Presiden, peternakan garahan itu didatangi domba supok Mas. Supok itu dijadikan apa ya, untuk perbaikan genetik domba lokal tujuannya. Terus itu dikawinkan dengan domba gibas atau domba lokalnya Banyuwangi yang masih semi ekor gemuk. Semi ekor ya, domba lokalnya di tahun 80-an itu Mas. Tahun 80-an. Dan itu pelaku sejarahnya dan apa yang praktisi yang dulu meneliti awal untuk persilangan supok dengan gibas itu alhamdulillah masih sekarang masih sehat. Jadi ya banyak informasi yang saya cari dari beliau gitu. Sopas itu sebenarnya nama aslinya bukan sopas Mas, sulpas sebenarnya. Sulpas ya, jadi supok sama gibas kayak gitu. Cuma di daerah Anggaran, Kalibaru itu kan lidah-lidah Madura Mas. Jadi seenaknya lah, yang penting diucapkan jadilah sopas. Nah, penyebutan orang Banyuwangi sopas Mas. Jadinya sopas ya. Masih proses Mas, masih proses pembuatan SK. Kemarin udah kita bentuk juga paguyubannya, terus parameter ciri-cirinya sudah kita dapatkan, jaraknya juga sudah kita dapatkan, total populasi sementara ini sudah kita punya yang ada di Banyuwangi. Jadi masih proses Mas, sudah di dinas provinsi itu SK prosesnya. Ternaknya kalau saya Mas dari dulu ya, ini cerita aja. Dari dulu emang dari bapak kakek itu sopas Mas. Sopas ya. Cuma sekarang kalau saya itu lagi ngembangin dua genetik jenis, itu sopas dengan supok. Apa sama dombos. Kenapa saya sopas sama dombos? Karena parameternya jelas Mas. Parameter dombanya jelas. Jadi kita itu mau ngomongin dombos itu seperti apa ya, SK-nya sudah ada. Iya betul. Mau ngomong sopas yang seperti apa juga sudah ada, meskipun belum resmi kayak gitu. Parameternya sudah ada semua. Jadi ya sebagai warga Banyuwangi saya melestarikan lah seperti itu. Banyak sih Mas teman-teman sebenarnya, banyak Mas pegiatnya banyak. Peternaknya juga banyak, memang masih meluruskan satu persepsi Mas ini. Kita itu tujuannya di Banyuwangi itu meluruskan biar satu persepsi bahwa sopas itu yang seperti ini kayak gitu. Jadi kita itu berdasarkan SK nanti Mas ngomongnya itu, bukan berdasarkan jare atau katanya. Iya. Kayak gitu. Oh katanya ini sopas kayak gini, bukan, parameternya kayak gini. Gini Mas, kalau domba sopas itu memang dari dulu ya, sepengetahuan saya itu harganya memang lebih unggul dari domba yang lain. Memang dombanya itu mempunyai keunggulan Mas ya, dari segi daging, terus karkas,
nilai seninya ada kayak gitu, terus kualitas bulunya juga ada kayak gitu. Jadi emang dari kita ngomong pedaging aja, Sopas itu harganya memang unggul dari dulu. Mau harga pasaran apa ya, harga spek breeding emang unggul mas. Cuma karena sekarang itu kenapa naik daun, terus dibilang naik daun harganya tinggi karena memang populasinya sudah nggak sebanyak dulu. Kayak gitu. Terus mulai diperhatikan oleh Dinas Peternakan Banyuwangi. Salah satunya dibikinlah SK itu. Jadi peternak Banyuwangi sendiri itu apa ya, terpacu untuk mencari Sopas yang dulunya itu sempat sudah hampir punah, bisa dibilangnya gitu. Makanya kan yang bikin harganya tinggi, terus naik daun kan banyak yang nyari, barangnya sedikit kayak gitu mas. Terus kalau masalah dombos itu kalau harga tinggi atau mahal itu relatif sebenarnya. Ada yang dombos ya spek standar ada yang spek pasar juga ada kayak gitu. Cuma kan yang saya ternak itu lebih ke yang terahnya jelas mas. Jadi jelas, ya? Genetik atas-atasnya itu tahu semua kayak gitu. Jadi nggak asal lah kayak gitu. Kenapa memang harganya itu di atas rata-rata? Karena memang mempunyai ciri khas mas. Meskipun dombos itu banyak lah, grade-nya kan banyak. Grade A, grade B, grade C itu kan ada. Sama lokal pun juga ada grade-nya kayak gitu. Jadi yang saya ternak itu rata-rata kenapa harganya ya di atas rata-rata lebih tinggi? Karena memang yang terahnya jelas semua kayak gitu. Kalau Tigor itu kan pejantan dombos mas. Itu dulu saya dapat dari temen mas. Bojonegoro itu 7,5 juta. Jemoko lah di atas cempe sedikit. 7,5 juta. Itu kondisi belum benar-benar ketata mas dombane waktu itu. Memang saya ngejar karena terah bapaknya sampai kakeknya itu juara nasional mas. Silsilahnya jelas. Saya ngejar terahnya. Tigor itu terakhir ditawar sebelum kontes itu 20 mas. Terus kemarin setelah kontes itu ditawar 40 juta ya, mas. Dan belum saya lepas mas. Dan nggak akan saya lepas mas. Biar mati di kandang. Itu nazar saya itu. Nggak akan dikeluarkan mas. Jual anak-anaknya aja. Ya belinya 7,5. Saya nggak pernah buka harga. Cuma ada yang minat harga segitu. Ya saya minta maaf belum, nggak ada niat dikeluarkan mas. Kayak gitu. Lebih kalau katanya peternak breeder yang senior itu mending adol sawah daripada adol kelangenan kayak gitu. Ya kalau dibandingkan harganya mirip sama sawah mas. Ya mending jual anaknya mas, karena udah jadi ini mas. Kalau Tigor selain kelangenan ya pabrik lah, pencetak pabrik cempe kayak gitu. Itu terakhir 20 mas tawarannya. Ditawar 20. Belinya dulu 3,7 juta cempe itu. Catatannya mas, yang nawar segitu itu bukan para pemula. Itu orang-orang yang sudah paham tentang domba itu dan permainannya seperti apa. Jadi ya memang orang-orang yang sudah paham yang nawar kayak gitu. Makanya kalau saya ke pemula malah tak bilang domba jelek mas kayak gitu. Biar nggak ditanyain harga terus.